Di Jawa Barat Kota Bogor, salah satu area yang dikepung bencana, berjuluk kota hujan dan berada di dataran tinggi. Banjir dan longsor memang berpotensi terjadi di kota ini. Faktanya, kepungan bencana tahun ini disebut yang paling terparah. Wali Kota Bima Arya berbagi fakta seputar penyebab dan penanganannya. Good people, saat ini Indonesia sedang mengalami perubahan musim yang menyebabkan banyak sekali cuaca ekstrim. Sehingga banyak terjadi nih bencana alam di sejumlah titik di Nusantara. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbagi fakta bersama dengan orang nomor 1 di Bogor agar kita lebih tahu bagaimana sih antisipasi maupun penanganan dari bencana alam ini. Ikuti saya. Ini saya sudah bersama dengan Pak Wali Kota. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik Tasya. Sehat terus ya Pak, harus selalu sehat nih Pak. Soalnya kan Insya Allah. kalau saya lihat Bapak kan akhir-akhir ini banyak kunjungan nih ke korban, lalu juga ke TKP bencana. Nah itu kalau Bapak lagi kunjungan gitu Pak, sebenarnya curhatan-curhatan apa yang kemudian nyentil hatinya Pak Wali di tengah masyarakat yang sedang banyak bencana ini Pak? Paling banyak itu keluhan dari warga, jadi yang ketiban longsor, yang tergeser karena banjir, minta dibangunin lagi. Ya rata-rata itulah curhat-curhatnya. Nah sebenarnya Pak kalau di Bogor itu titik rawannya di mana sih Pak? Banyak sekali titik yang rawan ya. Intinya kan dua Tasya. Pertama rawan longsor, karena kontur Bogor itu hilly, berbukit-bukit dan banyak yang labil. Yang kedua rawan banjir lintasan. Bogor itu kan dibelah oleh Sungai Ciliwung dan Cisadane. Ada 12 kelurahan yang dilewatin. Nah kalau volume airnya tinggi dari hulunya, itu apalagi kalau hujannya lama, maka akan meluber kemana-mana. Itu yang disebut dengan banjir lintasan. Ada 12 kelurahan yang lewat di situ. Nah kemarin aja ada sekitar 1.400 warga, kemudian 570 rumah gitu, 200-300 kejadian longsor dan banjir yang ada. Dan yang meninggal itu 6 dalam beberapa hari kemarin itu. Nah, ini menunjukkan bahwa persoalan utama adalah di karakteristik lahan Kota Bogor, kontur yang labil dan pemukiman yang sangat berisiko di bantaran sungai. Itu semuanya di situ. Jadi sebenarnya karena kontur tanahnya sendiri Pak, sebenarnya antisipasi-antisipasi yang sudah dilakukan ini apa sih Pak? Pertama ya tentu memperketat sebetulnya ya, kalau mau membangun ya nggak boleh di lahan yang rawan ya, tapi ujung tombaknya itu harusnya di kelurahan-kelurahan. Tapi terus terang sering luput di sini, ya sering kali dibangun tanpa kita bisa monitor. Yang kedua ya kita kan selalu kalau kejadian itu melakukan edukasi, Pak Bu tolong pindah aja, mau nggak kalau pindah ke Rusunawa? Kayaknya 99% tuh nggak mau pindah. Karena sudah punya sejarah di situ, keluarganya di situ gitu. Jadi tantangan beratnya adalah bagaimana meyakinkan warga bahwa tempat itu bahaya. Jadi mereka itu merasa bahwa ya sudahlah, banjir mungkin nggak setahun sekali. Ada yang percaya banjir itu bencana 5 tahunan. Ya, jadi 5 tahun sekali siap-siaplah gitu. Tapi mereka tetap happy tinggal bersama keluarganya di situ. Gitu. Padahal sebenarnya itu bahaya ya Pak ya? Banget, bahaya banget. Kalau sosialisasinya selain dari kelurahan-kelurahan seperti tadi itu seperti apa sih Pak untuk masyarakat? Kita itu ada BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu rutin ada mitigasi bencana, edukasi. Bukan hanya ke tempat-tempat yang rawan ya, seperti rawan banjir dan longsor, tapi ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor, jalan, dikasih tahu gitu. Sebagian warga memang kemudian jadi ngerti, jadi ketika hujan, ketika gelap, mereka geser gitu. Tapi persoalannya adalah, ya udah mereka mengambil risiko, tinggal di situ, toh kalaupun setiap hujan besar ataupun cuaca buruk, mereka bisa bergeser. Daripada mereka pindah permanen. Ini tantangan beratnya di situ. Jadi sebenarnya sudah disediakan solusi juga ya Pak dari Pemkot Bogor, yaitu adalah pindah. Ya begitu. memang nggak cukup untuk menampung semua. Nah sekarang ini saya baru perintahkan semua lurah camat untuk melakukan pendataan. Jadi minggu ini saya akan terima data berapa ratus rumah dibagi 3 kategori. Kategori hitam itu sudah pasti harus digeser. Kalau nggak digeser, bencana tinggal tunggu hari.
Yang kedua merah, ini bahaya banget gitu. Jadi ini juga harus segera bergeser. Yang ketiga ya kuning ini masih harus hati-hati, ini perlu waktu. Jadi setahun ke depan yang akan kita prioritaskan adalah yang hitam-hitam ini. Nah dari hitam ini kan kemudian ketahuan kecamatan mana aja, kelurahan mana aja bisa digeser ke lahan yang mana gitu. Jadi sebenarnya ya itu tinggal masyarakatnya mau atau tidaknya begitu ya Pak ya? Iya, dan harus kita siapkan lahannya. Pak, sekarang ini kan Bogor statusnya tanggap darurat bencana. Iya. Nah itu kenapa Pak akhirnya membuat status itu sampai 31 Desember? Satu untuk warning, untuk pesan bahwa kondisi nggak biasa-biasa saja, tidak baik-baik saja. Jadi kondisi tanggap darurat bencana targetnya adalah menyadarkan warga bahwa situasinya tidak biasa. Menurut prediksi BMKG ini sampai awal tahun gitu akan begini terus gitu, bahaya kan? Itu satu. Yang kedua, logistik terbatas, sumber daya terbatas, anggaran juga terbatas. Dengan status ini maka memungkinkan pemerintah kota untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi untuk mitigasi bencana dan penanganan bencana. Oke, Pak yang terakhir nih. Kalau ini kan masyarakat Bogor melihat, mau bilang apa sama masyarakat Bogor? Warga Bogor berdasarkan prediksi dari BMKG cuaca tidak baik-baik saja. Siap-siap untuk panjang sampai awal tahun. Pertengahan bulan ini mungkin agak naik lagi cuacanya. Jadi tolong bergeser. Kalau suasananya mulai mendung, mulai curah hujan yang lebat dan jangka waktu yang lama. Terima kasih sekali Pak Bima untuk waktunya. Terima kasih, Tasya. Sehat selalu. Sama-sama.